Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahayu Indah Pertiwi. Saya dari kelas 11 PKM 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perusahaan dagang. Di sini itu ada syarat pembayaran dan syarat penyerahan perusahaan dagang. Yang pertama itu syarat pembayaran dagang. Dalam kegiatan jual beli barang dagangan, pembeli dan penjual akan menentukan syarat-syarat pembayaran dan penyerahan barang yang diperjualbelikan sehingga terjadi kesepakatan harga. Nah, contohnya itu yang pertama ada tunai atau cash. Pengertiannya, dalam syarat pembayaran dilakukan setelah penyerahan barang terjadi dan jumlah yang dibayar adalah jumlah akhir yang tertera dalam faktur. Yang kedua itu ada kredit. Syarat pembayaran secara kredit berarti pembayaran barang yang dibeli dapat dilakukan beberapa waktu setelah barang diterima, biasanya 1-3 bulan. Beberapa syarat pembayaran dalam jual beli kredit antara lain yaitu yang A, per 30 hari. Artinya dalam syarat ini pembeli harus melunasi harga barang paling lambat 30 hari setelah tanggal transaksi. Yang kedua itu 2/30 atau 30 hari. Artinya potongan sebesar 2% akan diberikan apabila melunasi harga paling lambat 10 hari setelah tanggal transaksi. Sedangkan jangka waktu kredit yang diberikan adalah 30 hari. Yang C itu AM, end of month. Artinya harga neto faktur yang harus dilunasi paling lambat pada akhir bulan dan tidak mendapat potongan tunai. Yang D itu per 10 hari. EOM, artinya harga neto faktur harus dilunasi paling lambat 10 hari setelah akhir bulan tanpa mendapat potongan tunai. Nah, yang keduanya itu ada syarat penyerahan barang. Selain syarat penyerahan barang, pembayaran dalam transaksi jual beli juga sering disebutkan adanya syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang adalah perjanjian antara kedua belah pihak mengenai siapa yang menanggung biaya pengiriman barang dari gudang penjual sampai gudang pembeli. Beberapa syarat penyerahan barang yang biasanya dipakai dalam jual beli barang. Nah, contohnya itu yang pertama ada SIF, Cost, Insurance, and Freight. Artinya pihak penjual menanggung biaya pengiriman biaya barang dan premi asuransi kegiatan atas barang tersebut. Yang kedua itu ada CFIT, Cost, Insurance, and Freight Inclusive Commission. Artinya sama dengan SIF ditambah dengan tanggungan biaya komisi. Nah, yang ketiga itu ada FOB, Free or On Board Shopping Point. Artinya ongkos angkot dari gudang penjual dan ongkos menaikkan barang ke charter kapal atau kendaraan menjadi tanggungan pembeli, sedangkan sisanya menjadi tanggungan yang beli. Nah, selanjutnya di sini itu ada langkah-langkah memasukkan MAYOB. Yang pertama itu langkah-langkahnya buka software Microsoft Excel. Yang kedua, ketik daftar akun sesuai urutan di sel Microsoft Excel, yaitu account number, account name, header, balance, and account type. Susunan ini disesuaikan dengan akun list pada MAYOB versi 18. Isi daftar akun dengan informasi pada tabel di atas. Kemudian simpan file dengan memilih file, save as, simpan file daftar akun tersebut dengan menggunakan ekstensi. Selanjutnya, membackup data perusahaan. Sebelum keluar dari program MAYOB, sebaiknya melakukan backup data untuk cadangan apabila data utama mengalami kerusakan. Data cadangan biasanya dibuka pada komputer lain. Nah, langkah-langkahnya ini untuk keluar dari program MAYOB dan membackup data adalah yang pertama, klik menu File atau Exit. Yang kedua, klik Yes untuk memulai backup data. Yang ketiga, pilih Check Company File from Errors, sama dengan continue, sama dengan oke. Yang keempat itu klik save
klik save in untuk menentukan tempat penyimpanan data. Nah, yang kelima, klik baris file name dan isi nama file data backup yang dikehendaki, kemudian klik save. Selanjutnya, menghitung harga pokok penjualan. Data yang dimiliki oleh toko Rahayu, persediaan barang awal 1 Oktober 2015 sebesar 30 juta. Pembelian selama 1 bulan sebesar 120 juta. Dari pembelian tersebut diperoleh potongan pembelian sebesar 3 juta. Dan melakukan pengembalian tersebut diperoleh potongan pembelian sebesar 3 juta dan melakukan pengembalian barang yang rusak sebesar 6 juta. Dalam rangka memperoleh barang yang dibeli dikeluarkan ongkos angkut sebesar 1.200.000. Pada akhir periode dilakukan perhitungan secara fisik barang yang masih tersisa di gudang sebesar 35 juta. Dari data tersebut dapat dihitung besarnya harga pokok penjualan sebagai berikut. Toko Rahayu, laporan harga pokok penjualan periode 31 Oktober 2015. Persediaan barang awal ditaruhnya di kredit 30 juta, pembelian 120 juta ditaruh di debit. Beban angkut pembelian 1.200.000 ditaruh di debit ditambah sama dengan 121.200.000. Retur pembeliannya itu 6 juta ditaruhnya di debit. Potongan pembelian 3 juta ditaruh di debit dan dijumlahkan hasilnya 9 juta. Pembelian bersih 112.200.000 ditaruh di kredit. Barang yang tersedia untuk dijual 140.200.000. Persediaan akhirnya 35 juta ditaruh di kredit dikurang sama 142.200.000. Harga pokok penjualannya itu jadinya 107.200.000. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.